Halo semua, hari ini aku bikin video reviewku yang pertama kali, perdana. Aku mau review produk yang baru aku beli, yaitu Tineco iFloor. Ini adalah wet and dry vacuum cleaner. Jadi buat kalian yang lagi cari wet and dry vacuum, mungkin ini bisa jadi salah satu yang bisa kalian pertimbangkan. Kenapa aku bikin review ini? Karena ternyata pada saat aku beli, aku lihat review-review juga di YouTube, itu ada review yang kurang tepat sih sebenarnya tentang iFloor ini, yang dimana saat aku beli itu ternyata berguna kok ini. Dengan fungsinya dia yang lebih ke manual itu ternyata ada positifnya juga. Jadi aku mau tunjukin ke kalian semua, ada positifnya juga ada negatifnya, tergantung budget kita sih sebenarnya. Aku tunjukin ya. Ini dia Tineco iFloor. Nih, jadi ini posisi charge. Tuh berkedip-kedip biru. Kalau udah full charge, dia bakal mati lampunya. Tapi ini nggak apa-apa, kita coba ya. Langsung kita coba. Di sini ada tabungnya untuk air dan juga cairannya Tineco. Sebentar. Ini aku pakai cairannya Tineco. Cukup satu tutup botol ini dilarutkan di air sampai batas maksimal. Di baliknya ini ada tulisannya, batas maksimalnya, dikasih air sampai segitu. Jadi cukup hemat sih ya, karena cuma satu tutup botol ini perlunya. Pernah baca sih boleh pakai sembarangan, jadi harus pakai cairan yang khusus untuk vacuum. Gak bisa tuh pakai merek-merek yang biasa untuk obat pel lantai, itu nggak bisa kayaknya. Harus pakai ya, ini udah dapet ya, di kardusnya udah dapet satu botol ini, dan ini habisnya lama sih, mungkin bisa sebulan lebih ya, mungkin tergantung pemakaian. Atau bisa juga merek-merek yang lain yang khusus untuk pel vacuum. Bisa, kalau di Surabaya ini pernah tahu mungkin yang Dr. Soap itu juga ada sih, keluarin untuk khusus untuk sabun pel. Itu setelah itu di bawahnya ada tabung air kotor. Jadi nanti dari roller sini itu akan disedot naik ke tabung air kotor ini. Air plus semua kotoran debu dan kotoran apapun akan kesedot masuk ke sini. Lubangnya tuh cukup gede ya. Coba aku lepas saja. Tuh, lubangnya cukup gede segitu. Jadi kotoran yang segede itu pun bisa masuk. Mungkin Coco Crunch atau kotoran apa. Tuh. Oke, dah. Oke, sudah. Sekarang kita coba. Ini cara pakainya gampang banget loh. Bentar. Ini ya, tinggal dimiringin. Lalu tinggal dipencet tombol on. Ini ada tombol on off. Bentar aku liatin. Tombol on off ini tinggal dipencet satu kali aja. Tuh, dia udah jalan. Ini kalau lihat ada kotorannya sih rambut-rambut aja ya. Nah, tadi habis pel juga. Nah, ini. Terus ini adalah tombol. Ini tombol untuk ngeluarin air. Bentar. Kalau aku matikan sebentar. Ini tombol untuk keluarin air, squirt airnya. Jadi kalau ini pencet, nanti airnya dari tabung itu akan keluar ke roller di bawah. Jadi lantainya akan sedikit lebih basah. Coba sambil aku pencet sekali aja, sekali. Itu lantainya agak basah. Kelihatan nggak ya lantainya basah? Agak basah dikit ya.
Nah tuh agak basah tuh. Nah ini nggak perlu dipencet terus-terusan ya. Jadi menurut aku ini lebih berfungsi kalau manual seperti ini. Jadi di area yang aku rasa perlu untuk dibersihkan lebih pakai air, itu aku bakal pencet ini berapa kali, pencet-pencet supaya rollernya basah. Rollernya yang di bawah ini supaya basah, basah. Gitu. Terus kan rollernya udah basah, ya nggak perlu dipencet terus dong. Sesekali dilepas. Nanti kalau kerasa, kita kan kerasa sendiri. Rollernya udah mulai kering, tinggal kita pencet lagi kayak gitu. Jadi sebenarnya manual ini pun nggak apa-apa. Kan di seri Tineco yang iFloor Breeze itu kita nggak perlu pencet itu. Nggak perlu pencet yang putih tadi itu, airnya bakal keluar terus. Tapi menurut aku, kalau airnya keluar terus itu bakal boros loh. Itu bakal di tabung air ini bakal cepet banget habis, cepet banget dah. Kalau aku sudah coba ngepel dengan yang putih ini, aku pencet terus, itu sebentar aja udah habis. Terus ini tabung air kotornya ini udah keisi, udah hampir full. Nah kalau tabung air kotornya ini keisi udah hampir full, itu nggak bisa dimiringin, karena kalau dimiringin air kotornya ini bakal keluar lagi netes-netes ke lantai ya, jadi kayak bocor gitu. Itu nggak enaknya. Jadi menurut aku sih, aku lebih prefer ini manual. Aku bisa atur sendiri di area mana aku perlu air lebih, di area mana aku rasa rollernya udah cukup basah. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ini adalah tombol spot. Aku pernah lihat di YouTube review bahwa tombol spot ini harus dipencet terus-terusan barengan sama putih ini. Jadi harus mencet dua-duanya gini. Setelah review yang aku pakai, pengalamanku sendiri sih nggak perlu ya. Yang pertama, tombol putih itu tadi nggak perlu dipencet terus-terusan. Terus yang kedua, tombol spot ini juga nggak perlu dipencet terus-terusan. Tombol spot ini cukup dipencet satu kali. Coba aku lihatin. Pertama ini kita hidupin dulu. On. Tuh, suaranya kayak gitu ya. Kalau aku pencet spot, suaranya beda. Tuh, lebih. Nggak perlu dipencet terus. Kalau udah mau berhenti, nggak usah pakai spot, tinggal dimatikan. Nah, tuh normal lagi suaranya. Beda kan suaranya? Spot? Enggak spot. Itu. Tombol spot ini fungsinya adalah kalau kalian di lantai itu ketemu spot yang membandel mau dibersihkan gitu ya. Jadi rollernya ini akan bekerja lebih maksimal untuk membersihkan spot di lantai yang membandel. Yuku sih lebih mantep kalau pakai pel terus diusek-usek pakai kaki, itu lebih mantep sih sebenarnya. Tapi lumayan untuk daily use ini sangat-sangat membantu. Kita jadi lihat itu lantai itu selalu bersih gitu. Terus satu lagi, ini kalau iFloor, kalian kan lihat tadi ya, dalam posisi miring gini, aku hidupin, dia hidup. Terus kalau posisi aku tegakin, posisi tegak, dia tetap hidup. Sementara iFloor yang lain, yang aku rasa yang seri S ya, iFloor yang lebih otomatis itu pada waktu ditegakkan dia otomatis mati. I find it functional. Ini yang lebih manual itu menurut aku lebih bermanfaat untuk yang di tangga ini, menurut aku ya, karena aku bisa naikin dia kayak gini tanpa harus pencet on and off kayak gitu. Jadi aku biasanya kalau aku bersihin tangga, aku lagi males pakai pel-pelan, aku pakai ini, aku bersihin tangga itu biasanya aku hidupin.
sambil aku angkat gini, nih digoyang-goyangin kayak gini, terus aku angkat lagi. Nah dia nggak mati-mati gitu. Gitu sih, kan lebih fleksibel buat aku, nggak mati-mati itu lebih enak, bisa diangkat-angkat. Karena kalau gini ya, kalau posisi miring gini, itu mau ngangkat itu kayak, takut nanti ini copot. Aku kan takut juga ya. Jadi lebih mantap itu kalau posisi tegak gini terus diangkat, bersihin level yang atasnya, kayak gitu. Itu sih menurut aku itu enaknya di situ. Terus apalagi ya? Kalau lagi nggak kepake, mending cepet-cepet dicas. Karena apa? Karena casnya itu agak lama. Kalau rumahnya besar, nggak bakal cukup 1 kali cas. Karena ini 20 menit gitu, udah baterainya habis. Ini tinggal dicas. Tuh, cas lagi. Jadi sekitar 20 menit, baterainya mati. Terus perlu dicas lagi. Biasanya sih aku 1 kali itu kalau udah baterainya habis, aku biasanya ini yang tabung air kotor ini dibuang dulu, terus nggak aku bersihin dulu, aku biarin dulu di situ. Tempel lagi ke sini maksudnya. Airnya dibuang, terus aku tempel lagi di sini. Karena apa? Siapa tahu nanti mau dipakai lagi ya. Karena kalau bersihin terus ya capek juga. Tunggu aja nanti malam kalau sudah nggak pakai lagi baru. Ini tinggal aku copot, pencet, tarik, copot. Nah ini tinggal dibuka atasnya, buka, terus dibuang, lalu dibilas, udah dikeringin buat besok dipakai lagi. Terus yang harus dibersihin lagi itu adalah ini harus dibuka, dan rollernya ini bisa dilepas juga, tinggal ditarik ke atas. Setelah self cleaning, nah itu biasanya kotorannya bakal nempel-nempel di sini. Ini harus dibersihin, harus dilap pakai tisu atau dibersihin gitu. Baru besoknya setelah dijemur kering bisa dipakai lagi gitu deh. Jadi itu aja reviewku Tineco iFloor, tergantung budget sebenarnya. Tapi kalau dengan budget yang low ya lumayan ya, 2,7 sudah dapat wet and dry vacuum yang membantu banget kerjaan kita. Sekali jalan langsung sapu dan pel, dan debunya itu nggak kemana-mana. Jadi sambil vacuum bisa sambil kipas anginan, debunya nggak usah terbang kemana-mana. Itu sangat-sangat membantu gitu. Tergantung budget ya. Kalau budgetnya ada ya belilah yang seri atas, nggak apa-apa. Karena semakin mahal pasti semakin functional juga. Tapi kalau budgetnya terbatas kayak aku, jangan ragu-ragu buat beli Tineco iFloor. Karena itu tadi keunggulannya itu yang sudah aku sebut tadi. Thank you for watching.